Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kasih dan belas kasihan yang sungguh luar biasa, yang melebihi batas-batas logika normal manusia. Yesus tadi berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita mendengar perkataan Yesus ini, mungkin kita semua berpikir bahwa ini tidak masuk akal dan sulit sekali untuk memahami sepenuhnya apa makna dan maksud Yesus berkata demikian. Yesus mengajarkan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa, di luar kebatasan normal manusia, yaitu kasih yang melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang kita pikirkan. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka itu bukan soal yang mudah. Namun Yesus mengharapkan kita mengasihi bukan hanya untuk mereka yang mengasihi kita, tetapi juga mereka yang kita anggap musuh. Mungkin yang menjengkelkan, yang mengecewakan, entah pasangan, tetangga, anak, atau mungkin juga menantu, mertua, dan sebagainya. Sehingga tidak musuh seperti harus dibunuh, tidak. Tapi orang-orang yang menjengkelkan, membuat hati kita gelisah, membuat hati kita tidak tenang. Dan Yesus mengharapkan itu, di mana kita mampu untuk mengasihi dan mendoakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kasih seperti itu tidak wajar menurut logika manusia. Kalau kita bertanya bagaimana mungkin kita melakukan seperti itu, ketemu saja sudah jengkel, apalagi mendoakan. Gak sanggup saya melakukan itu. Namun hal ini mengungkapkan sifat dan karakter Allah di dalam diri kita ketika kita mampu mengasihi dan juga mendoakan orang-orang yang menjengkelkan kita. Allah adalah Sang Pencipta yang memberikan sinar matahari dan hujan kepada siapapun. Tidak akan ditanya, kamu berdosa, kamu kudus, kamu saleh, kamu baik atau tidak. Matahari dan hujan diberikan kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Mungkin hidup kita hitam pekat, namun sinar matahari tetap menyinar kita dan hujan tetap turun kepada kita. Sehingga apa yang dikatakan Yesus memang melampaui pemahaman manusia.
manusia. Yesus menginginkan agar kita sebagai anak-anaknya meneladan Dia yang penuh belas kasih dan penuh pengampunan di dalam hidupnya. Sehingga mau mengatakan bahwa kasih Yesus itu, kasih Allah itu tak terbatas. Mengasihi musuh adalah salah satu panggilan kita yang paling sulit di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kemanusiaan kita cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita ada suatu keinginan, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita akan membalasnya. Wah, orang itu tidak pernah ke lingkungan. Ketika ada pertemuan lingkungan di rumah itu, gak usah datang saja. Ada kecenderungan untuk membalas. Ya, inilah yang terjadi dalam hidup manusia. Dan orang-orang yang menjengkelkan kita tidak pantas untuk menerima kasih dan juga menerima doa-doa kita. Sehingga mengasihi dan berdoa untuk musuh adalah sesuatu yang sangat mulia sekaligus sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kita bertanya dalam kita masing-masing, ketika Bapak Ibu jengkel dengan pasangan, bisakah langsung membawa dalam doa? Mudahkah kita membawa persoalan itu dalam doa? Berat, tidak mudah. Biasanya langsung mengambil sikap diam. Bapak Ibu dan saudara kasih, mungkin kita lalu bertanya, mengapa kita harus mengasihi musuh? Mengapa Yesus mengajak kita semuanya untuk mengasihi musuh? Karena kita harus sadar bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Meskipun orang-orang mungkin berbuat jahat pada kita, menjengkelkan kita, mereka itu juga orang-orang yang diciptakan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inilah dasar yang sangat kuat. Sehingga jangan berpikir bahwa orang yang jahat, orang yang buat jengkel kita itu tidak diciptakan oleh Allah dan tidak dicintai Allah. Mereka tetap dicintai mereka, Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita mengakui bahwa dalam diri setiap orang itu mempunyai kekurangan-kekurangan. Tapi juga dalam diri kita mempunyai kekurangan, sekali juga mempunyai kelebihan. Namun betapa mudah manusia atau kita itu melihat kekurangannya daripada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Sehingga kita merasa jengkel terus-menerus karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata yang hitam, bukan kacamata yang putih dan jernih. Walau pasangan itu menjengkelkan sekalipun, walaupun tetangga itu selalu membuat yang aneh-aneh, tapi mereka pasti mempunyai kebaikan-kebaikan. Selain itu, ketika kita mengasihi musuh, kita menunjukkan karakter Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah adalah kasih. Sehingga kalau kita mampu mengasihi musuh, mengasihi orang yang menjengkelkan dan mengecewakan kita, berarti kita menampakkan karakter Allah. Allah itu kasih. Sehingga kalau kita percaya kepada Allah dan kita mengimani Allah, lalu kita tidak bisa mengasihi seperti Allah, inilah suatu pertanyaan. Maka mengasihi dan mendoakan musuh adalah suatu panggilan ke kita semuanya. Karena Yesus sendiri telah memberikan teladan yang betapa indahnya pengampunan itu sendiri. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam duka nestapa, dalam penderitaannya, Yesus tetap mampu berdoa untuk orang-orang yang membunuhnya, orang-orang yang mengkhianatinya. Teladan Yesus begitu indah, tapi sekali juga mau menekankan pada kita semuanya betapa indahnya suatu pengampunan, betapa indahnya berdoa untuk orang-orang yang mengecewakan kita. Bapak Ibu dan saudara kasih,
Mengasihi bukan berarti kita menyetujui perbuatannya, kita menyetujui kejahatannya, bukan. Kasih yang kita tunjukkan bukan berarti kita mau kompromi dengan kejahatan itu, tetapi itu merupakan bukti bahwa kita bersedia memaafkan. Ya. Bersedia menerima orang itu apa adanya. Karena setiap orang pasti mempunyai kekurangannya, dan juga kita sendiri memiliki kekurangan. Sehingga dengan demikian kita menampakkan Allah sendiri dalam kehidupan kita. Mengasihi musuh adalah suatu proses dalam diri setiap orang yang kadang-kadang sulit. Kadang-kadang sulit untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh diperlukan kekuatan dan kerendahan hati yang hanya kita temukan kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Sehingga orang-orang yang mempunyai relasi yang baik dengan Allah, maka dia akan mampu mengasihi, bahkan juga mendoakan. Kita pasti ingatkan Yohanes Paulus kedua, ketika dia berkunjung ke penjara mengunjungi ahli Akha yang konon katanya mau menembak dia, mau bunuh dia, tapi dia datang berdoa dan memaafkan. Maka sejak saat itu terjadi suatu persahabatan yang luar biasa di dalam diri ahli Akha. Tapi juga kehadiran Paulus pada waktu itu juga merupakan itulah kehadiran Allah sendiri, menampakkan karakter Allah, Allah yang dipuji, Allah yang disembah. Itu Allah yang penuh kasih, yang mengasihi dan juga berani mengunjungi. Setelah peristiwa itu, lalu Ayaka itu menganggap bahwa Paulus adalah sahabatnya, saudaranya. Maka ketika Paulus meninggal, dia pun berkata, sahabatku meninggal. Disinilah kekuatan kasih yang sungguh-sungguh mampu mengubah manusia yang tadi benci menjadi penuh kasih. Maka inilah tantangan kita semuanya. Dan juga ketika kita berani mendoakan orang-orang yang mengecewakan kita, yang kita anggap sebagai musuh, berarti kita masih mempunyai ruang di dalam hati kita untuk orang itu. Itu suatu pertanda bahwa dia masih merupakan bagian dari hidup saya, bagian dari diri saya, maka saya mendoakannya. Tapi kalau sudah tidak menjadi bagian dari diri saya, maka pasti saya tidak mendoakan. Boro-boro kita mendoakan, mengingat pun tidak. Tapi kalau itu, disinilah kekuatan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang kita anggap sebagai musuh. Namun di situ juga kita menunjukkan bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Semoga kita menumbuh kembangkan ya, sikap mengasihi dan juga berdoa untuk orang-orang yang mengecewakan kita. Kalau tidak mau kita anggap musuh ya, tapi orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita tidak enak di dalam hidup ini. Tapi percayalah, Roh Kudus